Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak jemaah subuh yang dimuliakan Allah, semalam kita sudah membicarakan akibat dari dosa yang kita lakukan di akhirat nanti. Dan Allah mengatakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti kami akan merasakan kepada mereka azab yang ringan sebelum azab yang besar nanti di akhirat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita azab di dunia ini gara-gara dosa yang kita lakukan, supaya orang yang melakukan perbuatan dosa itu tersadar dan mau kembali kepada jalan yang benar. Atau Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa-dosanya terlebih dahulu sebelum dia pergi kembali ke akhirat, sehingga nanti di akhirat tidak ditimpakan kepada mereka azab yang dahsyat itu. Dan sebagian dari dosa-dosa itu bisa kita sadari dan kita lihat akibatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu bentuk azab yang ditimpakan kepada seseorang gara-gara dosanya itu adalah dikasih dia penyakit namanya qillatul taufik. Qillah artinya sedikit, taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ada keinginan dia untuk taat kepada Allah, ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik, ibadah, terutama sekali mungkin di dalam bulan Ramadan ini, tetapi selalu ada saja halangan-halangannya. Tidak mampu dia melakukan walaupun keinginannya ada. Contohnya, dia ingin sholat tahajud di malam hari, dia pasang alarm, boleh jadi bukan satu, bisa jadi 4 gitu. Kemudian di waktunya jam 3 sudah berbunyi alarm, terasa berat sekali, ngantuk, terus dia tidur. Atau dia terbangunnya untuk mematikan alarm satu persatu. Atau boleh jadi dia bangun dan dia sudah masuk ke toilet, berlama-lama di toilet. Sudah as-sholatu khairum minan naum, baru dia keluar dari toilet. Ada keinginan untuk baca Al-Quran, sudah diambil mushaf Al-Quran, baru saja diambil Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, datang pula telepon dari sana sini, bicara pula setengah jam, tidak jadi. Ada keinginan untuk zikir, sudah dimulai asbahna wa asbahan mulkulillah, datang pula masalah ini dan itu, sehingga tidak jadi-jadi dia melaksanakan ketaatan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin muncul dari dia kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Kenapa? Karena dia kotor, banyak dosanya. Maka oleh karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, supaya kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan itu, terlebih dahulu yang penting adalah kita bertaubat dan meminta ampun, istighfar kepada Allah banyak-banyak. Ibarat piring, kalau dia kotor, seenak apapun makanan yang akan kita taruh di atasnya, kita nanti juga tidak akan mau memakannya, jijik, tercampur dengan yang kotor. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang suci, bersih, tapi kalau tempat menampungnya adalah sesuatu yang kotor, Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima sesuatu yang baik dengan yang jelek. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Maka supaya Allah ringankan kita untuk mentaatinya, kita terlebih dahulu bertaubat dan memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah apa kata salafun salih itu? Idza aznabtu dzamban la ra'aitu atharahu fi zaujati wa fi auladi wa fi dabbati hatta al-fa'ri fi baiti. Kalau aku melakukan suatu dosa, aku akan melihat akibatnya pada perangai istriku, anak-anakku, hewan tungganganku. Kalau bahasa kita sekarang mungkin kendaraan yang melimpasnya, sampai tikus-tikus di rumahku. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menyadarkan kita atau menghukum di dunia ini sebelum di akhirat dengan melalui pasangan hidup kita. Suami melalui istri, istri melalui suami.
pulang kerja tiba-tiba di rumah ada saja perangai istri yang membuat kita tidak senang gitu. Kita berharap kalau pulang ditunggu dengan senyuman, kemudian dengan pelayanan yang baik. Justru sekarang ada saja yang membuat kita emosi melihatnya. Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan kita sebelum kita pulang tadi, mata yang terpandangkan kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mulut yang berbicara sesuatu yang kotor, atau boleh jadi ada rezeki yang kurang halal yang kita bawa pulang. Allah perlihatkan akibatnya melalui perangai istri kita. Kemudian juga dengan anak-anak kita. Oleh karena itu kata ulama-ulama soleh, kalau kita menyaksikan ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari anak kita, jangan cepat-cepat memarahi dia. Kita duluan yang istighfar, astagfirullah, apa kira-kira dosa yang saya lakukan sehingga Allah hukum saya melalui anak saya ini. Kemudian selanjutnya kendaraan. Mungkin kalau orang dulu itu kudanya tidak patuh, untanya bangkang begitu. Kalau kita baru mobil dibawa servis kemarin sudah ada lagi yang rusak. Lewat di jalan meledak papanya, bannya. Boleh jadi itu adalah karena dosa kita. Sebagaimana dikatakan oleh salafun saleh ini, hatta fa'ri fi baiti, sampai tikus-tikus di rumahku, kecoa dan segala macamnya barangkali yang tidak menyenangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini saya punya contoh langsung pengalaman hidup juga sebagaimana cerita semalam itu. Dulu waktu saya tinggal di Kairo jadi mahasiswa begitu, suatu malam saya tidak bisa tidur gara-gara tikus, seekor tikus kecil. Padahal saya tinggal di tingkat 5 gitu. Tikus ini sudah saya pasang perangkap macam-macam, ada perangkapnya, ada lem, tapi dia loncat sana sini. Biasanya tikus itu malam-malam kalau kita tidur baru dia mengganggu, dan sedikit-sedikit. Ini tidak seperti dibikinnya saya kayak Tom and Jerry di malam itu. Tidak bisa tidur kita dibikinnya, loncat sana sini. Sudah saya upayakan, dan pada waktu itu ingat sekali bulan Agustus, puncak musim panas, sampai saya kelelahan. Akhirnya baru saya teringat dengan kalimat ulama soleh ini. Kemudian saya ambil wudhu, kemudian saya tobat, ya Allah, apa dosa saya kok saya dibikin Tom and Jerry dengan waktu malam sekarang. Saking lelahnya saya tertidur di atas sajadah itu. Pagi-pagi sebelum saya wudhu, ketika saya wudhu untuk sholat subuh, tiba-tiba saya melihat tikus itu di dalam kloset dalam keadaan sakaratul maut. Saya pukul, langsung saya siram saja. Semalam saya sudah capek-capek untuk membunuhnya, mengejarnya, tidak dapat-dapat. Sekarang setelah kita sholat taubat, dia sendiri mencari kematian yang masuk ke dalamnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betul sekali yang dikatakan oleh orang-orang soleh dulu itu, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan akibat dari dosa kita itu kepada kita sebelum nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita kembali kepada jalan yang benar. Dan sadarilah setiap apa yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita itu adalah akibat dosa yang kita lakukan. Alarm dari Allah Subhanahu wa taala, cepat kembali kepada jalan yang benar, tobat kepada. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi'i suha hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani anna ilma nurun wa nurullahi la yuhdanil 'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqid tentang jeleknya hafalanku, lalu dia menasihatiku tinggalkan dosa, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan Allah tidak akan mau memberikan cahayanya kepada orang yang penuh dengan maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, boleh jadi kita belajar mendengarkan pengajian ilmu pengetahuan yang ingin kita miliki untuk modal kehidupan kita ke depan, banyak hilangnya, banyak lupanya. Dan itu faktor terbesar kata Imam Syafi'i tadi melalui gurunya Imam Waqid adalah gara-gara dosa kita. Sebagaimana juga Allah mengatakan di akhir surah Al-Baqarah, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu ilmu-ilmu yang kita tidak kira-kira saja. Diberikan oleh Allah pemahaman, pengetahuan. Tidak mesti kita duduk di atas, kita duduk di kelas begitu atau duduk di masjid
melalui pelajaran atau melalui alam Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuannya kepada kita karena kita bertakwa kepadanya atau terjauh dari dosa-dosa. Kemudian yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Hud, Nabi Hud itu memanggil kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah dan taubatlah kepada Dia. Niscaya Allah akan mengirimkan rezekinya dari langit. Menurunkan hujan artinya memberikan rezekinya kepada kita. Dan kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rezeki itu tidak mesti berbentuk uang kepada kita, macam-macam bentuknya. Bahkan kadang-kadang uang pun sudah banyak di saku, belum tentu menjadi rezeki kita. Ada-ada saja jalan keluarnya nanti, tidak berkah dia. Uang sudah banyak, tetapi ini ada yang sakit, ini ada yang rusak, itu harus diperbaiki, ini harus ada yang denda yang harus dibayar. Tapi ada orang yang mungkin gajinya, rezekinya cuma sedikit saja menurut bilangan, tapi penuh dengan keberkahan. Semua apapun yang dibutuhkan tercover semuanya. Ini bentuk rezeki yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bersih. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Inilah barangkali Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang telah engkau miliki atau kalian miliki. Diberi kita kekuatan badan, diberi kita kekuatan akal, bahkan maaf, ini kan bapak-bapak semuanya. Ulama mengatakan seseorang bermasalah dengan istrinya diranjang, itu karena dosanya juga. Banyak-banyak istighfar, selesai, tidak perlu viagra segala macam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wala tatawallaw mujrimin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang durjana, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini banyak kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan-setan terjauh dari kita insyaallah pada hari-hari ini. Mudah kita untuk mengingat Allah dan kembali kepadanya, dan ketersiokan kita akan terbantu dengan suasana yang ada di sekitar kita, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sebelum kita menemuinya, sehingga kita lempang untuk masuk ke dalam surganya dan terjauh dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.